Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya panjang, jawabannya singkat-singkat dulu ya. Kalau kurang puas besok dilanjutin ya. Yang pertama, mengapa Allah menurunkan kitab lain sehingga terjadi penyimpangan agama? Bapak Ibu, gini. Mohon maaf ya, ini tidak dalam rangka apa-apa, menjelaskan saja. Emang Allah pernah menurunkan agama Yahudi? Tidak. Apakah Allah pernah menurunkan agama Nasrani? Tidak. Nabi Isa itu membawa ajaran yang ajarannya itu Hanifam Muslimah. Nabi Musa itu membawa ajaran dan beliau mengatakan wa ana minal muslimin. Nabi Ibrahim membawa ajaran wa ana minal muslimin. Terjadinya penyimpangan bukan karena ada Taurat, Zabur, Injil, tetapi karena ada orang yang tidak sesuai dengan Taurat, Zabur, Injil. Jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Injil sudah dikasih informasi, nanti akan ada nabi penyempurna, nabi akhir zaman. Posisi di situ hanyalah untuk jembatan menuju akhir. Tapi masalahnya dipotong. Ingat, pengikut Nabi Isa itu hanya 12. Namanya Hawariyin. 12 itu tidak masalah. Yang masalah kan munculnya ya mungkin konsili Nikea, mungkin hal-hal lain yang kemudian memunculkan istilah Bible itu. Memunculkan istilah Bible. Injil sendiri sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Isa itu mengajarkan ketuhanan. Adanya Trinitas itu kan muncul tidak pada zaman Hawariyin, munculnya adalah pasca kumpulan gereja yang pertama. Ini boten usah dawa-dawa karena nyinggung orang lain. Tapi intinya bahwa adanya Allah nurunkan itu bukan menjadi penyebab berbedanya, karena itu sama. Sehingga kita itu kan gini, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita itu kan tidak pernah membedakan. Ketika Nabi Muhammad mengirim surat kepada Raja Romawi, namanya rajanya Heraklius. Heraklius itu dikasih tahu, masuklah kalian Islam, kalian akan mendapat dua keyakinan. Keyakinan pada Nabi Isa dan keyakinan pada Muhammad. Dapat dua. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah menafikan Injil kan? Karena kita wajib percaya pada Injil. Kita wajib percaya pada Nabi Isa. Karena sama. Nek ora padha mungkin di kon percaya ini kan. Nah itu yang pertama. Penjelasan panjangnya ada tapi itu dulu aja. Yang kedua, kalau kita sholat, kita posisi di rumah itu seperti apa? Kalau kita di perjalanan sholat asar, maka asar itu hanya boleh digabung dengan duhur. Tidak ada opsi asar digabung dengan maghrib. Tidak ada. Nah, karena asar dengan maghrib itu tidak bisa digabungkan. Berarti kalau sholat asar harus dilakukan di jalan, harus dilakukan. Kalau tidak berkemungkinan, ini yang kemungkinan terjadi. Tidak berkemungkinan saya macet total di tengah jalan. Gimana? Maka sholat asar tetap dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Mboten iso wudu Pak, rasah wudu. Pakaiane kula najis, wis digawa wae. Lah madhepe ngidul Pak, madhepo ngidul. Namanya sholat li hurmatil waqti, udah sholat saja. Nanti kalau sudah normal sampai di tempat, sudah bersih semua, sholatnya diulang. Namanya sholat i'adah atau mu'adah. Tapi intinya sholat asar harus dilakukan di waktu asar, tidak boleh digabung dengan maghrib. Yang ketiga, berkaitan dengan waris. Tidak bisa mewarisi dua agama yang berbeda. Nasrani ketemu Yahudi tidak bisa saling mewarisi, Muslim ketemu Nasrani tidak bisa saling mewarisi.
Oh kasusnya mboten ngoten Pak, niki anake 5. Yang satu non muslim, tapi putune muslim kan begitu toh? Putunya muslim, apakah cucunya mendapat warisan? Tidak. Karena cucu itu terhalang dengan anak. Jadi tidak berlaku begini. Wah, Pak Nira entuk karena non muslim diganti anaknya. Tidak ada pengganti. Tidak ada waris pengganti. Yang ada itu cucu berhak mendapat waris jika tidak terhalang oleh anak. Maka ada namanya mahjub. Mahjub itu sesungguhnya dia potensi dapat tapi terhalang oleh anak. Apalagi ada anak laki-laki, udah cucu pasti kehapus. Itu termasuk kasusnya begini. Orang ini ada punya anak 5. Ini muslim semua, kan berhak semua. Tapi meninggal. Ah mesake kayak putune kan ngoten toh? Nah, itu tidak bisa. Kalau ada anak laki-laki tidak bisa. Karena itu namanya mahjub. Terhalang dengan adanya anak. Aturannya begitu. Lah dene mengko mesake dikai itu bukan waris, itu namanya sedekah. Jadi kasus tadi yang ditanyakan ada 5 orang, yang satu Nasrani, Nasrani punya anak muslim, apakah anak muslim berhak mendapat warisan dari mbae? Jawabannya tidak. Begitu Bapak. Terima kasih.